Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali ke YouTube channel aku, Dia Masri. Kali ini aku akan membahas tentang lingkungan. Nah, barangkali teman-teman tertarik dengan lingkungan atau sedang bekerja maupun sekolah di bidang lingkungan, kita bisa sama-sama belajar di sini. Nah, hari ini kita lihat kan banyak sekali ya terjadi pembangunan besar-besaran begitu ya, baik pada pembangunan mall, terus hotel, apartemen, industri baja, dan industri lainnya. Nah, ternyata usaha atau kegiatan seperti ini itu mempunyai kewajiban untuk memiliki dokumen lingkungan hidup. Nah, apa itu dokumen lingkungan hidup? Nah, kita akan bahas nanti. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam dokumen lingkungan hidup? Yang pertama itu ada AMDAL. Nah, AMDAL analisa mengenai dampak lingkungan. Yang kedua itu ada UKL dan UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Dan yang ketiga itu ada SPPL. Nah, SPPL yaitu surat pernyataan kesanggupan terhadap pengelolaan maupun pemantauan lingkungan hidup begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah dokumen lingkungan hidup itu sama dengan izin lingkungan? Jawabannya enggak sama. Nah, ada di dalam pasal 36 ayat 1 dan pasal 40 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sana dikatakan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL UPL, maka itu wajib juga memiliki izin lingkungan begitu. Nah, dan izin lingkungan adalah sebuah persyaratan untuk memperoleh izin usaha begitu. Nah, dan untuk izin lingkungan ini teman-teman bisa mengacu pada PP Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 gitu. Nah, apa itu AMDAL? AMDAL itu ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 99, analisa mengenai dampak lingkungan. Di sana dikatakan AMDAL adalah sebuah kajian mengenai dampak penting dari kegiatan atau usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang dimana digunakan sebagai proses pengambilan keputusan dari penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Apa sih manfaat AMDAL? Yang pertama, dapat menjamin kelayakan lingkungan dari adanya usaha atau kegiatan. Jadi kita tahu nih, sebelum dilakukan usaha di tempat tersebut, kita udah tahu ini sudah layak, jadi bisa dilakukan gitu. Kemudian yang kedua, dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan, ataupun dapat mengembangkan dampak positif. Sehingga sumber daya alam yang ada di sana itu bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Apa ya dasar pertimbangan dari sebuah kegiatan atau usaha itu menjadi wajib AMDAL? Yang pertama itu ada di Kep Bapedal nomor 56 tahun 94, yaitu tentang pedoman dampak penting yang mengulas mengenai ukuran dampak penting dari sebuah kegiatan. Yang kedua adalah ketidakpastian dari sebuah teknologi untuk menyelesaikan atau mengatasi dampak negatif penting yang terjadi dari sebuah kegiatan. Kemudian yang ketiga yaitu ada studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi tentang kaitannya kegiatan yang wajib AMDAL gitu. Tadi kan kita sudah tahu ya bahwa AMDAL ini adalah bagian dari dokumen lingkungan hidup. Nah, AMDAL merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dalam melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, keputusan dari kelayakan lingkungan hidup atau AMDAL itu wajib dilampirkan pada saat melakukan permohonan izin atas usaha atau kegiatan. Oke, kita udah tahu nih bahwa ada industri atau kegiatan usaha yang memang wajib AMDAL. Oke, kita mengikuti prosedur. Kita mau melakukan AMDAL. Nah, dokumen apa saja nih yang dibutuhkan saat melakukan AMDAL? Yang pertama, itu ada KA ANDAL atau kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Yang kedua, itu ada ANDAL, analisis dampak lingkungan. Dan yang ketiga, itu ada RKL RPL atau rencana pengelolaan maupun pemantauan lingkungan. Nah, kita akan bahas lebih detail nanti tentang RKL, RPL, KA ANDAL, dan ANDAL di video selanjutnya. Siapa yang terlibat di dalam penyusunan AMDAL? Yang pertama itu ada pemerintah.
Kemudian yang kedua pemrakarsa. Pemrakarsa itu bahasa kita itu adalah pemilik usaha atau kegiatan. Dan yang ketiga itu juga harus ada yaitu masyarakat yang berkepentingan, terutama masyarakat yang terkena dampak begitu. Kemudian siapa yang harus menyusun AMDAL? Jawabannya adalah pemrakarsa atau pemilik usaha. Nah, pemilik usaha atau pemrakarsa ini bisa meminta jasa konsultan untuk menyusun dokumen AMDAL. Dan penyusun AMDAL itu harus memiliki sertifikat AMDAL dan ahli di bidangnya. Sedangkan pedoman penyusunan AMDAL itu ada di keputusan Kepala Bapedal nomor 9 tahun 2000.